Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pertemuan minggu kedua mata kuliah folklor dengan pokok pembahasan folklor, tradisi lisan, dan sastra lisan. Minggu ini Ibu ingin memberi Ananda wawasan bahwa ternyata 3 istilah ini adalah istilah yang saling kait-mengait. Jadi, ketika nanti ada pertanyaan kepada Ananda apa itu folklor, tradisi lisan, ataupun sastra lisan, Ananda sudah bisa menjawab gambaran tersebut setelah nanti mendapatkan penjelasan dan mengikuti minggu kedua pada perkuliahan ini. Sebelum Ibu akan masuk pada 3 istilah itu, Ibu ingin mengulang kembali review mata kuliah kita pada minggu pertama. Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu folklor. Jadi kemarin juga Ananda sudah mengerjakan kuis, kemudian juga sudah menonton video pembelajaran di YouTube. Mudah-mudahan Ananda kemudian semakin tertarik, semakin ingin menggali folklor-folklor yang masih berkembang di sekitar Ananda. Berbicara tentang folklor, seperti yang juga Ibu jelaskan minggu lalu, Ananda sebenarnya sedang bernostalgia. Kenapa Ibu menggunakan istilah bernostalgia? Karena Ibu yakin Ananda mungkin pernah mendengar atau masih mendengar atau juga tidak pernah mendengar beberapa istilah atau folklor yang akan kita pelajari. Ananda adalah generasi yang sangat canggih, hidup dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga keagraban folk atau masyarakat itu mungkin saja tidak dengan utuh Ananda dapatkan. Berbeda dengan Ibu yang generasi lama ya. Di generasi Ibu, folk itu masih sangat erat kaitannya antara satu orang dengan orang lain yang tergabung dalam folk tersebut, sehingga gampang sekali mengidentifikasi jika ada satu persoalan dalam folk tersebut. Umpamanya, Ibu sebagai bagian dari folk tersebut membuat sebuah kesalahan, dan kesalahan itu berhubungan dengan marwah, harga diri dari kelompok Ibu atau masyarakat Ibu. Pasti satu kampung atau satu kelompok itu akan heboh. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam kelompok tersebut menjadi pemikiran orang-orang yang tergabung di kelompok tersebut. Jadi, dengan penjelasan sederhana yang Ibu berikan di minggu lalu dan tadi juga pembuka di awal, Ananda seharusnya sudah bisa menjelaskan apa itu folklor. Folklor itu dalam asal kata dia berasal dari bahasa Inggris. Dua kata yaitu folk dan lore. Folk itu adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal yang sama, kemudian memiliki tradisi yaitu lore yang sudah diwariskan turun-temurun. Ketika pewarisan ini terjadi dari generasi ke generasi, biasanya folk itu berada dalam beberapa ciri pengenal. Kemarin juga sudah Ibu jelaskan, yang pertama dia bersifat lisan. Nah, dalam artian lisan ini, jika kita merujuk pendapat Dananjaya yang juga merujuk pendapat John Harold Bronfman, mengatakan lisan dalam pengertian ini berarti semua pewarisan itu dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut. Dalam artian ini nanti
pada penyebaran folklore bukan lisan atau setengah lisan, proses pewarisannya tetap dilakukan secara lisan. Contohnya dalam pembuatan rumah gadang. Nah, rumah gadang itu kan ada ahli yang membuatnya. Ahli yang membuatnya itu biasanya juga mendapatkan keahlian tersebut secara lisan dari generasi sebelumnya. Sehingga begitu dia mengukir rumah gadang atau membuat rumah gadang, dia mengingat kembali tradisi pewarisan tersebut. Nanti pewarisan itu juga terjadi selanjutnya. Nah, contohnya di setengah lisan, folklore setengah lisan. Ketika kita berbicara tentang permainan kelereng, adakah aturan baku secara tertulis permainan tersebut? Tidak. Pada awalnya itu adalah permainan hiburan bagi generasi muda merintang-rintang waktu sambil menunggu maghrib. Biasanya bermain di lapangan kampung. Sehingga nanti permainan kelereng ini tanpa sadar kita warisi karena kita mendengarkan cerita umpamanya ibu kita, kalau mau main kelereng itu begini loh caranya. Itu yang dimaksud pewarisan secara lisan. Kemudian folklore itu bersifat ada, berarti dia memang tanpa sadar akan berada di dalam kehidupan kita sehari-hari eksis ya. Jadi mau tidak mau kita mengakui folklore itu ada. Kemudian juga dia bersifat tradisional. Tradisional dalam artian dia polanya itu walaupun nanti berkaitan dengan berpola dan berumus, ketika dia diwariskan dalam pola-pola tertentu, dia tidak merubah dan tidak menyesuaikan juga dengan generasi berikutnya. Dia tetap memakai pola dan rumus yang ada pada masa lalu, walaupun mungkin cara seseorang menyampaikannya berbeda-beda, sehingga nanti versinya jadi berbeda-beda. Contohnya cara ibu menyampaikan main kelereng itu yang pertama begini ya, yang kedua begini. Nanti karena kalian pandai bercerita, caranya berbeda dibanding ibu, tapi polanya sama, bahwa keahlian itu diajarkan secara lisan. Kemudian juga dia bersifat pralogis. Kalau pralogis itu berarti logikanya tidak sama dengan logika umum. Artinya begini, begitu Ananda mempercayai folklore tersebut, contohnya kemarin kepercayaan rakyat atau mitos yang ibu contohkan, jangan duduk di bantal nanti bisulan. Nah, tidak ada logika umum. Kalau logika umum, secara ilmu kedokteran tidak ada hubungan bantal dengan bisul. Bantal tidak akan menyebabkan bisul. Tapi kenapa Ananda dan ibu atau kelompok kita percaya? Karena itu sudah turun-temurun. Kemudian juga dia milik bersama. Karena contohnya begini, cerita Malin Kundang itu milik orang Minangkabau otomatis karena dia terjadi di wilayah Minangkabau. Kemudian karena dia milik bersama, biasanya tidak ada pengarangnya. Jadi walaupun nenek moyang kita itu mungkin yang perdana mengarang itu satu orang, tapi karena sudah diwariskan, dia tidak disebutkan namanya. Jadi dia anonim. Kemudian juga dia bersifat tadi sudah Bu jelaskan, versinya bisa berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan karena apa? Karena cara kita menyampaikan secara lisan itu berbeda-beda. Oke, itu untuk ciri pengenal ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Ibu juga ingin menjelaskan kepada Ananda bahwa ternyata Bu, apa sih bedanya atau apa pengertiannya antara folklore, tradisi lisan, sastra lisan, dia sama atau berbeda? Mari kita lihat uraiannya.
Oke, kita masuk pada bagian kedua. Tadi sudah dijelaskan folklore itu adalah sebagian tradisi yang dimiliki oleh sekelompok folk atau masyarakat yang tradisinya itu sudah diwariskan secara turun-temurun, baik dibantu oleh garak isyarat dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke tradisi lisan. Di dalam pengertian folklore itu kan ada kata tradisi. Ternyata pada perkembangannya di Indonesia khususnya ada namanya tradisi lisan. Kalau di luar negeri namanya oral tradition ini. Kalau di Indonesia itu namanya tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan bagian dari folklore juga, dan dia saling mengisi. Tradisi lisan itu juga bukan hanya folklore saja, tetapi beberapa kajian folklore yang bersifat lisan biasanya berupa tradisi lisan. Jadi kalau Ananda membayangkan tradisi lisan itu adalah sesuatu tradisi yang disebarkan atau diwarisi secara turun-temurun. Tetapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa tradisi di sini biasanya berbentuk performance atau pertunjukan. Coba kita cek. Oke, coba Ananda perhatikan bagan ini atau beberapa istilah yang Ibu berikan sehingga Ananda kemudian berpikir apa itu sebenarnya tradisi lisan. Pertama, ada kata tradisi. Tradisi yang di sini apakah sama dengan pertunjukan? Kedua, ada lisan. Pewarisannya dari mulut ke mulut. Ini juga Ibu beri pertanyaan. Lalu apakah sama antara tradisi lisan ini dengan pertunjukan tradisi? Bagi Ananda yang terlahir di kampung ataupun orang kota yang menikmati tradisi masyarakat, pasti di setiap masyarakat itu memiliki suatu tradisi. Baik tradisi yang bersifat umum bagi semua kelompok itu atau hanya tradisi yang berlaku bagi sekelompok masyarakat kecilnya, karena umpamanya di kampung itu contohnya di kampung Ibu ada 4 suku, ada Melayu, Caniago, Patopang, Melayu Hitam. Ini seingat Ibu ya. Setiap kelompok suku ini ternyata juga punya tradisi yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Nah, tradisi itu biasanya ada yang berbentuk seni pertunjukan. Contohnya salawat dulang atau rebana. Nah, ini tradisi yang juga sudah mendapat pengaruh dari Islam. Kemudian mungkin di beberapa tempat Ananda mengenal dengan rabab Pasisia, ini orang-orang Pasisia ya. Nah, ini tradisi-tradisi ini ternyata juga punya pola pewarisan dan menjadi kebudayaan dan penciri masyarakat tersebut dibandingkan masyarakat yang lain. Contohnya, rabab itu begitu mendengar kata rabab, orang akan berpikir, oh ini pesisir selatan. Nah, inilah yang membuat dia juga menjadi kajian folklore. Dalam pengertian folklore kan ada yang menentukan, dia membedakan antara satu kelompok dan kelompok lain. Lalu, lisan dalam tradisi lisan itu apakah pewarisan yang dilakukan dari mulut ke mulut? Nah, dalam artian begini, contohnya dalam rabab. Ketika kita menimba ilmu atau ingin berguru atau ingin mewarisi sebagai active barrier, namanya pewaris aktif dari tradisi rabab tersebut atau tradisi salawat dulang, penutur atau orang yang memiliki kemampuan tentang seni pertunjukan tersebut akan menyampaikan ke kita secara lisan. Jadi, tradisi lisan memang semua kegiatan manusia atau kegiatan penutur itu yang bersifat lisan.
Nah, di dalam seni tradisi atau tradisi lisan itu memang tidak semuanya berbentuk pertunjukan. Coba kita cek pendapat para ahli berikut ini. Oke, menurut Roger Toll dan Pudentia, Ibu Pudentia, jika Ananda men-scroll di Google Scholar atau di Instagram dan media sosial lainnya, beliau adalah penggiat tradisi lisan yang telah mendirikan satu asosiasi namanya Asosiasi Tradisi Lisan di Indonesia, dan itu sudah dikenal dunia, bahkan berperan penting dalam konservasi tradisi lisan yang ada di Indonesia. Jadi silahkan kalau Ananda ingin tahu lebih lanjut tentang ibu ini, Ananda silahkan cari di Google. Oke, tradisi lisan menurut beliau, oral tradition not only contain folktale, myth, and legends, but store complete indigenous cognitive system to name few histories, legal practice, adat law, and medication. Nah, artinya begini, pendapat beliau ini mengatakan bahwa oral tradition atau tradisi lisan itu tidak hanya sekedar pertunjukan, legenda, mitos, cerita rakyat, tapi semua hal. Indigenous cognitive system itu biasanya kearifan lokal yang sangat ciri khas, contohnya suku-suku yang ada di Indonesia ini saja, umpamanya di Minangkabau ini masih ada suku Kubu Anak Dalam, ini indigenous ya, atau orang Mentawai. Kearifan seperti ini ternyata juga masuk tradisi lisan. Jadi pertanyaan Ibu sebelumnya, apakah tradisi lisan itu hanya sekedar pertunjukan lisan? Ternyata bukan. Dia mencakup banyak hal. Bahkan menurut pendapat dua orang ahli ini, tradisi lisan itu lebih luas dari hanya sekedar cerita rakyat. Nah, sekedar mitos, legenda, dan dongeng. Dia bisa tentang hukum adat, bagaimana itu kebiasaan masyarakat sehari-hari. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa tradisi lisan bukan hanya sekedar sebagai pertunjukan tradisi. Sekarang kita masuk kepada istilah ketiga. Ada lagi namanya istilahnya itu sastra lisan. Tadi ada folklore, ada tradisi lisan, ternyata ada lagi istilah namanya sastra lisan. Jadi sastra lisan itu apa? Nah, ada dua pendapat yang Ibu tampilkan pada bagian ini. Yang pertama, menurut Wellway, sastra lisan adalah kreasi estetik dari imajinasi manusia. Jadi, sastra lisan berhubungan dengan proses penciptaan secara lisan. Nah, dia nanti akan sangat berhubungan juga dengan tradisi lisan. Di dalam sastra lisan, yang paling penting itu adalah juga berbagai tuturan verbal yang memiliki ciri-ciri sebagai karya sastra pada umumnya. Apa contoh pada karya sastra umumnya? Apa karya sastra itu disebut karya sastra karena apa? Nah, kita harus mulai ke belakang kembali. Apa ciri-ciri karya sastra itu? Satu, dia memiliki kata-kata yang indah, kemudian dia juga bermanfaat, yang istilah dulce utile itu silahkan Ananda baca lagi, dan mungkin akan Ananda dapatkan juga di mata kuliah pengantar kajian kesusastraan. Jadi sastra lisan itu adalah segala bentuk imajinasi, kreasi dari imajinasi manusia itu yang disampaikan secara lisan. Jika hari ini kita mendengar ada sastra tertulis, itu bedanya. Kalau sastra tertulis dia dituangkan dalam bentuk tulisan, ada cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Sastra lisan pada konsepnya itu juga sama. Dia biasanya mengandung cerita-cerita, kemudian mengandung bait-bait yang indah. Contohnya apa, Bu, sastra lisan itu?
Umpamanya begini, ketika Ananda di kampung ada pesta perkawinan, biasanya Ananda pernah nggak mendengar ungkapan tradisional? Ungkapan tradisional itu kayak bersambung kata, begitu mau masuk ke rumah si mempelai perempuan, nanti ada silat di depannya, yang bersilat itu biasanya membalas kata. Nah, itu juga kearifan atau bentuk sastra lisan. Biasanya kan baitnya itu kalau kita identifikasi, dia bisa kayak pantun, ada rimanya AB, AB. Nah, ini yang disebut sastra lisan. Kita bisa mengidentifikasinya sebagai karya sastra. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, jadi akan muncul pertanyaan. Apakah tradisi lisan dan sastra lisan itu sama? Sastra lisan adalah bagian dari tradisi lisan. Biasanya berupa pesan-pesan, cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, ataupun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Ini menurut Pansina ya, tahun 1985. Ibu juga akan memberi gambaran sedikit bagaimana membedakan bahwa itu adalah tradisi lisan dan sastra lisan. Tradisi lisan adalah segala bentuk tradisi. Nah, ini segala bentuk tradisi ya. Tadi juga sudah coba lihat di slide sebelumnya atau penjelasan Ibu sebelumnya, dikatakan bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain-lain, tapi dia juga berhubungan dengan hukum adat, kearifan lokal, dan kemudian bagaimana praktek-praktek masyarakat di sekitarnya. Dia garis besarnya itu hampir sama dengan folklore. Tetapi di folklore kita juga kemudian punya namanya folklore non lisan atau bukan lisan yang berupa pewarisannya. Jadi antara tradisi lisan dan folklore itu hampir bersamaan maknanya. Hanya pembagiannya saja yang berbeda. Tetapi sastra lisan adalah bagian dari tradisi lisan. Kenapa dia bagian? Ketika pertunjukan salawat tulang, pertunjukannya adalah tradisi, sedangkan bacaannya atau tuturan yang disampaikan oleh salawat tulang itu, yang membawakan salawat tulang itu bisa kita katakan dia sebagai sastra. Kenapa? Karena ketika kita identifikasi ternyata ada nanti rimanya, ada dia kayak gurindam, pantun, dan lain-lain. Contohnya dalam randai juga. Randai itu kan sebenarnya bentuknya prosa. Ada tokoh, ada latar, ada tema juga. Nah, itu bisa Ananda identifikasi sebagai sastra lisan. Yang menjadi pertunjukan atau tradisinya itu adalah tradisi lisan. Jadi dia saling terkait, saling membantu, bukan membantu ya. Dua-dua halnya itu saling terkait. Pasti ada bagiannya yang berintegrasi dengan bagian yang lain. Jadi ketika ada pertanyaan, Ananda bisa jelaskan bahwa folklore itu adalah ranah yang lebih luas tentang kebudayaan itu sendiri, yang di dalamnya tercakup ada tradisi lisan atau ada folklore lisan, bukan lisan, dan sebagian lisan. Sedangkan tradisi lisan itu juga adalah sebuah tradisi yang diwariskan berpuluh-puluh generasi, yang kemudian sudah menjadi suatu penanda pula bagi kelompok tersebut. Dan dia juga sudah semakin luas, tidak hanya sekedar folk, mite, legenda, dan lain-lain, tapi tradisi itu juga sudah melihat bagaimana praktik sehari-hari di lingkungan tersebut, bagaimana hukum adat atau kepercayaan orang-orang di sana.
Kemudian sastra lisan yang kita lihat itu formnya atau formulanya. Ketika sebuah tradisi dibawakan, kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh penuturnya, apakah dia bisa diidentifikasikan sebagai karya sastra, maka itu adalah sastra lisan. Jadi begitu Ananda berpikir bahwa itu sastra lisan atau tradisi lisan, bisa saja satu tradisi itu mengandung dua-duanya. Dia adalah tradisi lisan, kemudian dia merupakan juga sastra lisan. Dilihat dari ciri-ciri dan apa yang melekat pada tradisi tersebut. Mungkin itu untuk penjelasan minggu ini dalam rangka membedakan, memahami, kemudian mengidentifikasi mana yang folklore, mana yang tradisi lisan, mana yang kemudian adalah sastra lisan. Di kelas Ibu juga akan memberikan beberapa gambaran yang lain. Oke, selamat menikmati video pembelajaran yang minggu ini. Mudah-mudahan Ananda mencari lebih banyak informasi, memberi banyak sumbangsi di kelas ketika kita berdiskusi. Sampai jumpa, Ibu Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan.